Jumpa lagi di Budi Pasadena Studio Podcast. Nah, ini saya akan membahas bagaimana pentingnya atau peranan studio rekaman ya. Istilahnya tanggung jawabnya studio rekaman itu apa aja gitu loh. Jadi banyak orang belum paham job desk-nya studio rekaman itu ngapain aja. Nah, ini kaitannya dengan apa yang ditawarkan studio rekaman itu sendiri. Apakah dia hanya menyewakan alat? Apakah dia juga membantu proses produksi? Dalam hal ini bisa co-producer atau bahkan produser penuh, atau dia hanya sebagai konsultan jadi bisa pakai studio rekaman yang lain kayak gitu. Itu yang harus ditanyakan ke pihak studio rekamannya, karena nanti job desk-nya beda-beda. Misal kita hanya menyewakan studio rekaman, misal kayak tempatku, saya sewakan per jam atau per 3 jam misal kayak gitu. Saya hanya menyewakan alat dan memastikan alat itu bekerja dengan baik, tidak ada noise, kemudian alat rekaman bisa dipakai, alat musiknya dalam kondisi oke, sesuai dengan perjanjian awal. Saya tidak punya kewajiban atau punya hak bahkan untuk merubah aransemen, kemudian menentukan soundnya seperti apa kayak gitu. Tapi ketika studio rekaman ini juga di job sebagai co-producer, si co-producer ini punya tanggung jawab teknis, juga bisa punya tanggung jawab non teknis seperti aransemen seperti apa, kemudian pilihan sound gitar seperti apa, kemudian isian vokal di sini. Bahkan ada beberapa saat atau beberapa kesempatan tuh sampai bisa ngerubah urutan lagu. Ini co-producer. Kalau studio rekamannya disewakan full dengan produsernya, jadi misal saya ditunjuk untuk aransemen atau memproduseri seseorang gitu ya, yang didanai oleh orang lain misal gitu. Berarti tanggung jawab saya penuh tuh, dari ngatur jadwal, kemudian ngatur moodnya klien, kemudian ngatur lirik dan lain sebagainya. Nah, dari 3 layanan ini tentunya budgetnya beda-beda. Nah, yang salah kaprah itu hanya menyewakan alat tapi studio disuruh tanggung jawab sampai ke aransemen. Nah, ini sudah melewati job desk-nya. Dan si klien juga tidak boleh protes ketika soundnya tidak sesuai karena dia hanya sewa alat. Jadi kayak gitu. Kalau dia sewa hire sampai ke jasa profesionalnya, ke misal ke producing gitu ya, berarti harus ada diskusi panjang untuk sebelum produksi lagu. Idealnya seperti itu, walaupun kadang-kadang di tempatku ketemu sekali 2 kali udah tahu arahnya, kemudian ketemu referensinya, karena referensi ini salah satu alat untuk kita kembali ke awal ketika 2 orang ini, produser dan artisnya mumet misalnya gitu. Jadi mungkin produsernya tidak bisa mengakomodir kekuatan artisnya, sama juga si artis ini tidak nyaman dengan produser, misal moodnya tidak keluar dan lain sebagainya. Jadi jasa-jasa di studio recording itu macam-macam, tergantung dari deal-dealan awalnya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau misalnya sewa alat, jangan protes masalah aransemennya kok jadi tidak bagus, karena itu bukan tanggung jawab studio. Kemudian hanya sewa studio tapi vokalnya Fals tidak mau benerin, karena dia memang tanggung jawabnya hanya nyewain alat, nggak sampai benerin ke kontennya. Kalau mau benerin ke kontennya atau bahkan sampai ngelatih vokal, ya harus meng-hire orang yang bisa benerin vokal, vokal editor atau vokal director gitu loh. Jadi di sini yang harus dibatasi seperti itu. Lalu tantangan selanjutnya berarti studio nanti banyak cangcingcongnya loh mas. Kita ndak laku-laku misalnya gitu. Ya memang seperti itu. Kalau mau nekat ya monggo, karena ada beberapa kasus nekat ya, misal kita tidak tahu deal-dealannya jelas atau tidak, tapi kita tetap jalan ya, yang pasti kita dapat pengalaman, pasti dapat momentnya juga pasti. Nah, syukur-syukur kenekatan ini berbuah hasil positif, karena kadang-kadang nekat ini berbuah hasil nggak dibayar ya, karena sama-sama nekat kok, kliennya juga nekat, kamu juga nekat ambil itu. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses bisnis atau job desk-nya apa aja sih di studio recording. Kikuk.